Gagal lolos ke semifinal UCL, rapinya Barcelona dirampok wasit. Barcelona resmikan kontrak profesional perdana Ignasi Bassas. Inilah alasan Barcelona wajib mempertahankan Jules Koundé. Gagal lolos ke semifinal UCL, rapinya Barcelona dirampok wasit. Penyerang Barcelona rapinya mengkritik kepemimpinan wasit di laga Atletico Madrid versus Barcelona baru-baru ini. Ia menilai wasit berat sebelah dan membuat banyak keputusan yang merugikan Barcelona. Dini hari, Barcelona memainkan leg kedua perempat final Liga Champions 2025-2026. Mereka menghadapi Atletico Madrid di Riyadh Air Metropolitano, di mana mereka tertinggal 0-2 di leg pertama. Di laga ini, Barcelona berhasil menang dengan skor 1-2 atas Los Rojiblancos. Namun mereka gagal lolos karena agregat akhir menjadi 3-2 untuk kemenangan Atletico Madrid. Rapinya sendiri merasa kesal bahwa di pertandingan leg kedua tersebut wasit berat sebelah kepada Atletico Madrid. Saya rasa hari ini kami dirampok, ujar Rapinya kepada Mundo Deportivo. Menurut Rapinya, wasit seakan mengabaikan pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh Atletico Madrid, sehingga Barcelona dibuat menderita sepanjang laga. Kami bermain dengan sangat baik, namun pertandingan ini tidak adil dan kami dirampok di babak ini. Mereka membuat banyak sekali pelanggaran dan seperti yang Anda lihat, mereka tidak mendapatkan satupun kartu kuning hari ini, sambung Rapinya. Menurut Rapinya, Barcelona dirugikan wasit tidak hanya di leg kedua kali ini. Di leg pertama mereka juga banyak dirugikan wasit sehingga ia menilai ada unsur kesengajaan dari wasit. Saya ingin tahu mengapa wasit sepertinya sangat takut untuk melihat Barcelona memenangkan pertandingan ini, sambung Rapinya. Ya, manusia memang bisa melakukan kesalahan, namun bagaimana mungkin mereka membuat kesalahan yang sama untuk dua pertandingan beruntun, pungkas pemain asal Brasil tersebut. Barcelona resmikan kontrak profesional perdana Ignasi Bassas. Barcelona resmi mengumumkan bahwa gelandang muda berbakat Ignasi Bassas telah menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Blaugrana. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Blaugrana dalam mengembangkan talenta dari Akademi La Masia. Bassas yang baru berusia 16 tahun saat ini merupakan bagian dari tim Kadit A. Meski masih muda, ia sudah menunjukkan potensi besar sebagai salah satu pemain yang menjanjikan di Akademi Barcelona. Dalam pernyataan resminya, klub mengkonfirmasi kesepakatan tersebut. Pemain Ignasi Bassas telah menandatangani kontrak untuk tetap bersama klub selama masa baktinya di tim junior di hadapan Kepala Pengembangan Muda Jose Ramon Alex Sancho. Demikian pernyataan resmi Barcelona. Barcelona juga menyampaikan apresiasi mereka kepada keluarga sang pemain atas kepercayaan mereka. Terima kasih keluarga Bassas Marti karena telah mempercayakan La Masia untuk mengembangkan putra Anda sebagai pemain dan sebagai pribadi. Lanjut pernyataan tersebut. Secara gaya bermain, Bassas dikenal sebagai gelandang khas La Masia. Ia memiliki kreativitas tinggi, kemampuan teknis mumpuni, serta visi permainan yang menonjol di lapangan. Saat ini ia memasuki tahun ke-9-nya bersama Akademi Barcelona. Posisi utamanya adalah gelandang tengah, namun fleksibilitasnya kemungkinan ia juga tampil sebagai gelandang bertahan. Penandatanganan kontrak ini terjadi setelah Bassas genap berusia 16 tahun pada Februari lalu. Hal tersebut membuatnya memenuhi syarat untuk mendapatkan kontrak profesional pertamanya. Dengan kesepakatan ini, Bassas berkomitmen melanjutkan perkembangan karirnya di Barcelona. Ia pun diharapkan mampu menembus tim utama di masa depan dan mengikuti jejak sukses para lulusan La Masia lainnya. Inilah alasan Barcelona wajib mempertahankan Jules Koundé.
Jules Koundé yang menjadi salah satu pemain paling stabil di Barcelona. Bek asal Perancis itu dianggap sebagai fondasi penting dalam sistem permainan Blaugrana. Konsistensinya membuatnya berbeda dari banyak pemain bertahan lain di dalam skuad. Barcelona memboyong Koundé dengan biaya besar karena melihat potensinya sebagai bek modern. Transfer tersebut memperkuat lini belakang Blaugrana secara signifikan. Perkembangannya menunjukkan konsistensi dari musim ke musim. Hal itu membuatnya dianggap sebagai salah satu bek terbaik di Eropa saat ini. Di Barcelona, Koundé awalnya dimainkan sebagai bek tengah, namun ia kemudian lebih sering mengisi posisi bek kanan. Perubahan posisi tersebut tidak mengurangi kualitas permainannya. Justru ia menjadi lebih aktif dalam membantu serangan. Di bawah Hansi Flick, Koundé sering naik membantu serangan sayap kanan. Ia juga memberi ruang bagi Lamine Yamal untuk lebih bebas menyerang. Fleksibilitas ini membuat Barcelona memiliki keseimbangan taktik yang lebih baik. Ia menjadi salah satu pemain paling penting dalam sistem tim. Koundé mencatatkan rata-rata 58,3 operan akurat per laga di Liga Champions dengan akurasi 92%. Statistik ini menunjukkan ketenangan dan kualitas distribusinya. Ia juga mencatatkan 2,1 tackle per pertandingan, menjadikannya salah satu yang terbaik di skuad Barcelona. Kontribusi defensifnya sangat konsisten. Selain itu, ia mencatatkan 1,2 intercept per 90 menit. Ia menegaskan kemampuan membaca permainan. Data ini memperlihatkan perannya dalam memutus serangan lawan. Sejak bergabung pada 2022, ia telah tampil dalam 183 pertandingan untuk Barcelona. Dalam periode yang sama, ia hanya absen 26 laga, menjadikannya salah satu pemain paling fit di skuadnya. Di tengah rencana perombakan besar, Koundé dianggap tidak boleh dijual. Usianya yang masih 27 tahun membuatnya berada di puncak performa. Ia menawarkan kombinasi langka antara konsistensi, fleksibilitas, dan kebugaran. Hal ini sangat penting bagi Barcelona yang sering bermasalah dengan cedera pemain. Banyak bek lain dalam skuad mengalami inkonsistensi atau cedera, sementara Koundé tetap stabil. Inilah alasan ia disebut sebagai Iron Man Barcelona. Jika Barcelona ingin menjaga stabilitas jangka panjang, mempertahankan Koundé adalah keputusan wajib. Kehilangannya akan meninggalkan lubang besar di lini pertahanan.